Penjelasan kasus dari heteroplasmi. Sini yaitu kasusnya anak laki-laki usia 12 tahun, keluhan utama yaitu evaluasi kelemahan otot, riwayat penyakit yaitu memiliki riwayat kejang, baru-baru ini mengalami beberapa episode mirip stroke atau stroke-like episode yang menyebabkan kelemahan otot. Pemeriksaan fisik yaitu kekuatan otot menurun pada ekstremitas atas dan juga bawah sebelah kiri dibandingkan dengan kanan, yaitu pemeriksaan laboratorium kadar laktat serum meningkat baik saat istirahat maupun setelah olahraga. Temuan genetik yaitu kelainan genetik yang diturunkan secara eksklusif melalui garis ibu atau maternal line. Kemudian juga riwayat keluarga yaitu kakak perempuan pasien memiliki penyakit yang sama namun gejalanya sangat ringan. Pertanyaan, apa penjelasan paling mungkin untuk perbedaan tingkat keparahan gejala antara pasien ini dan juga kakaknya, yaitu A. Anticipation, B. Genetic heterogeneity, C. Genetic imprinting, D. Heteroplasmi, E. Pleiotropy. Jawabannya adalah heteroplasmi. Penjelasan kasus yaitu konsep utama, pasien memiliki penyakit mitokondria, ciri pentingnya yaitu pola pewarisan maternal atau ibu. Gejala pada saudara bisa berbeda berat. Hal ini terjadi karena heteroplasmi. Apa itu heteroplasmi? Dalam satu sel terdapat banyak mitokondria. Setiap mitokondria punya DNA sendiri atau mtDNA. Pada penyakit mitokondria, sebagian mitokondria normal, sebagian mutasi. Ini disebut heteroplasmi. Kemudian juga akibatnya, sel bisa membuat jumlah mitokondria mutasi yang berbeda. Jika mutasi banyak, gejala lebih berat. Jika mutasi sedikit, gejala lebih ringan. Karena distribusi mitokondria saat pembelahan sel acak, itulah sebabnya dua saudara dengan mutasi sama bisa memiliki gejala berbeda. Mengapa organ tertentu paling terkena? Mitokondria berfungsi untuk produksi energi ATP melalui oxidative phosphorylation. Organ yang membutuhkan energi tinggi paling terdampak yaitu otak, otot rangka, dan juga jantung. Contoh penyakit mitokondria, salah satu yang paling sering adalah melas, mitokondria ensefalopati, lactic acidosis, stroke-like episode. Cirinya adalah stroke-like episode pada anak, kejang, asidosis laktat, kelemahan otot diwariskan dari ibu. Mengapa yang lain salah? Yaitu A. Anticipation, apakah itu penyakit muncul lebih cepat dan juga lebih berat pada generasi berikutnya. Penyebabnya adalah trinucleotide repeat expansion. Contoh penyakit adalah Huntington disease, Fragile X syndrome, dan juga myotonic dystrophy. Kapan benar? Jika soal mengatakan gejala semakin dini tiap generasi, repeat DNA bertambah. Contoh adalah ayah sakit usia 50 tahun, anak usia 30 tahun, cucu usia 15 tahun. B yaitu genetik heterogeneity, yaitu apakah itu fenotipe sama tetapi gen penyebab berbeda. Contoh hearing loss congenital bisa disebabkan lebih dari 100 mutasi gen berbeda. Kapan jawaban ini benar? Yaitu jika soal mengatakan penyakit sama pada banyak orang tetapi gen penyebabnya berbeda. C. Genetic imprinting, yaitu apakah itu salah satu aral yaitu ayah atau ibu dinonaktifkan secara epigenetik. Contoh klasik yaitu Prader-Willi syndrome, hilangnya gen paternal. Angelman syndrome yaitu hilangnya gen maternal. Kapan jawaban ini benar? Yaitu jika soal menyebut tergantung gen dari ibu atau ayah, dua penyakit berbeda dari lokus yang sama. E yaitu pleiotropy, apakah itu satu gen banyak efek pada berbagai organ. Contoh Marfan syndrome. Gejala aorta, mata, tulang. Kapan benar? Jika soal mengatakan satu mutasi gen menyebabkan banyak manifestasi organ. Ringkasan super high yield yaitu mitokondrial disease. Ciri khas soal diwariskan maternal, organ energi tinggi terkena, saudara gejala berbeda. Jawaban heteroplasmi, mnemonik cepat yaitu mito sama dengan mom, mitokondria diwariskan dari ibu.